Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya. Sudah masuk semuanya? Sudah. Sudah, ya. Nadira, semangat. Dwi Magfiro, Semangat. semangat. Silmi Nur Ajija, semangat. Nurul Rahmawati, Muhammad Dernis, Semangat. Muhammad Fahri, Muhammad Fardan, Semangat. Sofian, Semangat. Andini. Semangat. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya. Selanjutnya silakan kita bernyanyi dulu, menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Silakan ke KM-nya, kita berdoa dulu, dipimpin KM. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, silakan rapikan dulu pakaiannya yang belum dimasukkan ke mejanya. Silakan dirapikan. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah jajan? Belum. Belum, nanti istirahat ya. Baik, sebelum memulai kita sholawat dulu bersama-sama ya. Ada yang hafal? Sholawat badan? Hafal, tapi pakai gerakan ya. Pakai gerakan kelingking dan jempol. Coba kelingking dan jempol, boleh kanan boleh kiri tapi berbeda ya. Terus diganti, bisa konsentrasi ya. Kita mulai ya sambil bersolawat ya. 1, 2, 3. Tolak badru alaina Minsaniya filwada Wajaba syukru alaina Mada'alillahidah. Ya, cukup. Terima kasih. Itu untuk melatih konsentrasi, keseimbangan otak kanan dan otak kiri. Kalau tidak terbiasa itu pasti kagok. Jempol, kelingking, jempol, kelingking, jempol, kelingking, jempol, kelingking. Ya, baik, kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola dakwah Nabi di Madinah. Ada yang sudah tahu polanya apa saja, usahanya apa saja? Membangun masjid, membangun pasar, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya, masih ingat, bagus. Hari ini kita akan mempelajari tentang respon terhadap dakwah Nabi di Madinah. Kita akan mempelajari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perjanjian Hudaibiyah. Ya, sebelum ke materi,
Ibu sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang pertama yaitu meyakini misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai dari misi Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi, perdagangan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, memahami pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dan terakhir adalah menganalisis pola dakwah Nabi di Madinah. Itu kompetensi dasar kita hari ini. Selanjutnya, indikator capaian kompetensinya. Yang pertama yaitu menganalisis faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi di Madinah. Yang kedua, menjelaskan respon terhadap dakwah Nabi di Madinah. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi pola dakwah Nabi di Madinah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi di Madinah. Selanjutnya, peserta didik mampu merangkum respon terhadap dakwah Nabi di Madinah. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ibroh atau hikmah dari Nabi berdakwah di Madinah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah dipaparkan kompetensi dasar, juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi kita hari ini adalah respon terhadap dakwah Nabi di Madinah. Tentunya Nabi melakukan hijrah ke Madinah pasti ada orang yang tidak suka, pasti ada orang yang benci, ya, terutama kaum kafir Quraisy yang tidak menerima hijrah Nabi. Mereka melihat perkembangan Islam semakin luas di Madinah, semakin pesat. Perdagangannya semakin bagus, perekonomian semakin bagus, kehidupan sosial semakin bagus. Otomatis ada respon, ya. Kita pun misalnya terkena percikan api, kita akan respon gimana? Akan respon panas, atau tangannya dialihkan, ya, dari hal yang panas tersebut. Ya, begitupun dengan kaum kafir Quraisy. Mereka memberikan respon terhadap perkembangan dakwah Nabi di Madinah. Mereka tidak suka. Maka terjadilah permusuhan, terjadilah peperangan. Ada beberapa perang yang terjadi ketika itu, yaitu yang pertama adalah perang Badar, atau perang Badar ini merupakan perang terbesar pertama, ya, yang dialami oleh Nabi. Perang Badar ini terjadi pada tahun 2 Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau 17 Maret 624 Masehi. Perang ini merupakan perang yang dahsyat yang dialami oleh kaum muslimin melawan pasukan kafir Quraisy. Perang terjadi di lembah Badar, makanya dinamakan Perang Badar karena terjadi di lembah Badar, suatu daerah antara kota Mekah dan kota Madinah. Selanjutnya, sebab-sebab perang Badar. Sebab-sebab terjadinya perang Badar yaitu kafir Quraisy benci kepada kaum muslimin karena melihat Islam berkembang semakin luas. Yang kedua, gangguan Quraisy terhadap penduduk Mekah dan bentrokan antara pasukan pengaman muslimin dengan kafilah Quraisy di Mekah. Yang ketiga, kaum muslimin menghalang-halangi kaum kafir Quraisy berdagang ke Syam melalui Madinah. Jadi tidak suka orang sukses, orang berhasil, tidak suka, ya. Jadi jangan dicontoh, ya. Kalau kita tidak suka dengan keberhasilan orang lain, ya berarti kita juga kafir Quraisy, tidak suka, tidak senang melihat orang lain bahagia, ya. Kita harus ikut bahagia. Kalau teman, misalnya teman berhasil memiliki handphone iPhone, kita jangan sirik, tapi kita bersyukur, kita ikut bahagia teman kita sudah memiliki handphone iPhone, ya. Karena
mana dengan bersyukur itu kita juga akan ditambah rezekinya sama Allah ya. Kalau kita sirik, kita iri dengki, kita hasud, malah kita di handphonenya misalnya diambil, dicuri, itu kita sama saja seperti kaum kafir Quraisy, tidak suka orang berhasil. Perang Uhud itu adalah pertempuran karena kegagalan atau kekalahan pada perang Badar. Pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Pertemuan ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Ini adalah perang Uhud. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu barusan, kita buat diskusi kelompok ya. Kalian nanti cari pengertian perang Badar, perang Khandaq, dan perang Uhud, juga penyebab-penyebabnya ya. Silakan dibagi menjadi berapa kelompok? Ada 3 kelompok ya. Silakan dibagi 3 kelompok. Ya, silakan dikasih waktu 15 menit. Diskusinya ya. Kalian sudah mencari informasi dari internet, dari YouTube juga. Silakan sekarang diinformasikan ke teman-temannya. Silakan kelompoknya Silmi, silakan dibacakan. Perang Khandaq atau perang Ahzab ini terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Pada perang ini kaum muslimin harus berhadapan dengan Kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini ya, kita sudah mempelajari bagaimana respon kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi di Madinah. Terjadi beberapa peristiwa besar ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Ada hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kekuatan doa mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin. Peristiwa dari perang Badar ya, di mana kaum kafir Quraisy itu jumlahnya bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan atau mencontoh perilaku-perilaku yang diajarkan Nabi dalam melaksanakan dakwah di Madinah, juga dalam menghadapi respon negatif dari kaum kafir Quraisy ya. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu tugaskan untuk minggu depan, silahkan kalian coba cari video ya, cari video tentang bagaimana Nabi melakukan dakwah di Madinah ya. Silakan tugasnya berkelompok, buat 2 orang ya. Silakan kalian cari untuk tugas minggu depan. Selanjutnya kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa setelah ini kalian pulang ke rumah ya, jangan main terlebih dahulu, ganti pakaiannya. Kalau mau main itu harus ganti seragamnya, jangan pakai baju seragam nongkrong di jalan, itu tidak boleh ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas antusiasnya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh dear, okay. The Pope takes a poop and the president too, and